Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Allah yang ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 5, ayat 16, yang berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr dalam salah satu bukunya berkata, Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Tentunya doa ini jika kita merenungkan sangat menenangkan, di mana di dalamnya terdapat unsur penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan terbuka juga kepada tuntunan Tuhan. Doa ini menggambarkan sebuah kedewasaan rohani yang sangat dalam, karena seorang yang berdoa demikian sedang mengakui keterbatasannya di hadapan Allah, dan sekaligus mengakui kebesaran serta kedaulatan Tuhan atas seluruh hidupnya. Dalam doa ini tersirat bahwa manusia tidak hidup berdasarkan kekuatannya sendiri, melainkan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi buah dari hubungan yang benar dengan Allah. Ketika seseorang menyerahkan hidupnya melalui doa seperti ini, ia sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan caranya yang sempurna, melampaui pengertian manusia. Namun, kita juga pasti pernah mendengar kata PUS, di mana kata ini adalah akronim dari Pray Until Something Happens, atau berdoa sampai sesuatu terjadi. Seolah akronim ini dengan doa dari Niebuhr bertentangan. Atau mungkin kita juga pernah mendengar ungkapan, berdoa itu tidak selalu mengubah keadaan, tetapi doa menyanggupkan kita untuk menghadapi keadaan. Sesungguhnya kedua konsep ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Doa yang tekun dan terus-menerus bukanlah tanda bahwa kita memaksa Tuhan, tetapi bahwa kita percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Sementara sikap menerima juga bukan berarti menyerah, melainkan tunduk kepada kehendak Tuhan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan doa yang sehat, kita belajar untuk bertekun dan sekaligus berserah, berjuang dalam doa, dan pada saat yang sama percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap situasi.
Jika kita merenungkan teks bacaan kita hari ini, Rasul Yakobus menuliskan tentang doa yang besar kuasanya. Kita melihat bahwa doa yang benar memerlukan sikap hati yang tulus dan benar. Ayat ini dimulai dengan nasihat. Yakobus berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu." Ini bisa diartikan bahwa dosa atau hati yang marah adalah penghalang dari terkabulnya doa. Sikap hati yang tulus dan benar akan membuat doa kita tidak egois, di mana di dalamnya berisi doa mengharapkan yang terbaik menurut kehendak Tuhan yang terjadi. Ketulusan hati di dalam Tuhan adalah dasar dari setiap doa yang berkuasa. Ketika seseorang berani mengakui dosanya, ia sedang membuka dirinya untuk dipulihkan dan diselaraskan kembali dengan kehendak Allah. Doa yang lahir dari hati yang bersih tidak lagi dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri, melainkan oleh kerinduan untuk melihat kehendak Tuhan terjadi. Inilah doa yang mengalir dari hubungan yang intim dengan Allah, doa yang tidak sekedar meminta, tetapi juga menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Itu sebabnya, ketika berdoa kita harus minta Roh Kudus memimpin doa kita. Roh Kuduslah yang bisa memberikan pemahaman apakah doa kita sesuai kehendak Allah atau tidak. Tanpa tuntunan Roh Kudus, doa kita seringkali hanya mencerminkan keinginan dan keterbatasan manusia. Namun ketika Roh Kudus memimpin, doa kita menjadi alat komunikasi ilahi yang menyentuh hati Allah. Roh Kudus bukan hanya menolong kita menemukan kata-kata yang tepat, tetapi juga membentuk isi doa kita agar sejalan dengan kehendak Bapa. Disinilah doa menjadi sarana di mana kehendak Allah dan kerinduan umatnya dipertemukan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 27 dan 28 mengatakan, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Ayat ini menunjukkan betapa dalamnya peran Roh Kudus dalam kehidupan doa kita. Ketika kata-kata tidak lagi cukup untuk mengungkapkan isi hati, Roh Kudus mengambil alih dan menyampaikannya kepada Allah dengan cara yang sempurna. Inilah jaminan bahwa doa orang percaya tidak pernah sia-sia, karena selalu disertai oleh pekerjaan Roh Kudus yang menyelaraskan doa kita dengan kehendak Allah yang kekal. Ternyata hati nurani yang bersih, yang tulus, akan membuat kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga doa-doa kita tidak hanya fokus kepada apa yang menjadi kepentingan pribadi kita saja, namun doa kita menjadi doa yang sesuai kehendak Tuhan, karena selaras dengan hati dan kemauan Tuhan. Ketika hati kita dimurnikan oleh kasih dan kebenaran Tuhan, doa kita berubah dari sekedar permintaan menjadi persekutuan yang hidup dengan Allah. Kita mulai melihat kebutuhan orang lain, rencana Tuhan, dan kemuliaan Tuhan sebagai bagian dari isi doa kita. Inilah doa yang berakar dalam hubungan yang intim, yang tidak lagi mencari keuntungan pribadi semata, tetapi mengutamakan apa yang memuliakan Tuhan. Mari kita perkuat kehidupan doa kita penuh dengan ketulusan dan kepercayaan kepada Allah. Doa adalah senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan
dalam hidup. Ingatlah bahwa setiap doa yang kita panjatkan dengan tulus dan iman memiliki kekuatan untuk mengubah situasi, menyembuhkan penyakit, dan membawa berkat bagi banyak orang. Doa yang berkuasa lahir dari iman yang hidup dan hubungan yang benar dengan Allah. Ketika kita berdoa dengan keyakinan, kita sedang melepaskan kuasa dari surga ke dalam dunia ini. Tuhan memakai doa umat-Nya sebagai alat untuk menyatakan kehendak-Nya, memulihkan yang terluka, menguatkan yang lemah, dan membuka jalan di tengah segala keterbatasan. Itulah sebabnya kehidupan doa yang kuat akan selalu menghasilkan dampak yang nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kunci dari doa yang berkuasa adalah berdoa dengan sikap hati yang tulus, memohon agar kehendak Tuhan saja yang terjadi, dan meminta Roh Kudus mengilhami dan menuntun kita agar hati dan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Doa yang dinaikkan dengan iman memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup kita dan orang lain. Marilah kita senantiasa berdoa dengan penuh keyakinan dan merasakan kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Allah selalu mendengar dan menjawab doa kita dengan cara yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita diteguhkan bahwa doa bukanlah sekedar aktivitas rohani, melainkan perjumpaan yang hidup antara manusia yang lemah dengan Allah yang Maha Kuasa. Doa yang berkuasa lahir dari hati yang bertobat, bersih dan rindu, hidup selaras dengan kehendak Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus dan dilandasi oleh iman yang teguh. Ketika umat Tuhan saling mengaku dosa, saling mendoakan, dan menyerahkan hidup kepada pimpinan Allah, maka doa tidak lagi menjadi rutinitas, melainkan menjadi aliran kuasa ilahi yang mengubahkan hati, memulihkan hubungan, menyembuhkan luka batin, dan membuka jalan bagi karya Tuhan yang besar. Inilah kekuatan sejati dari doa orang benar, bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Allah yang setia bekerja melalui doa yang lahir dari ketulusan, ketaatan, dan iman yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh iman dan keyakinan bahwa doa yang lahir dari hati yang tulus dan dipimpin Roh Kudus memiliki kuasa yang besar. Ajarlah kami untuk selalu hidup selaras dengan kehendak-Mu, supaya setiap doa yang kami naikkan menjadi saluran kuasa-Mu yang memulihkan, menguatkan, dan membawa perubahan. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, dan melalui doa orang benar, Engkau menyatakan pekerjaan-Mu yang ajaib di tengah kehidupan kami. Terimalah setiap doa kami sebagai ungkapan iman dan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami pada pagi hari ini. Kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami,
berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.